Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali bikal hudan ni'am. Ya sahibal isra'i wal mi'raji, ya sahibal maqami ya dhad daraji. Anta rasulu wa nabiyyun ummi, anta rahimun wa habibul mun'imi. Ya ayyuhas syafi'u ya musyaffa'u, kullu syafi'in huwa minka yashfa'u. Antal musyaffa'u syafi'u syfa' lana, indal karimi abada wa rabbina. Ya ayyuhal ghawthu salamullah, alaika rabbini biiznillah. Wangzur ilaya sayyidi binadrah musilati lil hadratil aliyah. Amma ba'du. Hadratul Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Masruh bin Romo Kiai Haji Ihsan Mahin, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Penyiar Sholawat Wahidiyah, sekaligus pengasuh pesantren At-Tahdzib yang saya muliakan, para alim ulama, Bapak Kiai, Ibu Nyai, terutama yang duduk di majelis tahkim maupun dewan pimpinan penyiar sholawat wahidiyah, mulai dari tingkat pusat, wilayah dan cabang, pengurus kecamatan, kelurahan, desa dan imam-imam jamaah. Wabil khusus kepada Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Dr. Andes Samsul Huda, Ketua Majelis Tahkim Pusat Penyiar Sholawat Wahidiyah, Ibunda Dr. Anda Hajah Tati Farihah yang saya muliakan, pejabat sipil TNI Polri yang berkenan hadir, hadirin al hadirat, mujahidin wal mujahidat dari seluruh penjuru tanah air dan mancanegara yang berbahagia, ananda penata acara Al-Muta'ah. Pada kesempatan yang penuh barokah pagi ini, sekali lagi pribadi saya makmum di belakang hadirin al-hadirat, terutama kepada kanak-kanak yang dipercaya oleh bapak-bapak yang ada di pusat untuk menjadi sponsor pelaksanaan mujahadah kubro gelombang yang keempat ini. Begitu agung fadl Allah yang dilimpahkan kepada kita bersama, wabil khusus terkait dengan pelaksanaan mujahadah kubro ini. Mari kita lahirkan rasa syukur biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Sanjungan salawat salam barokah yang semurni-murninya dan setepat-tepatnya, mudah-mudahan tiada henti-hentinya, selalu terlimpah ruah kepangkuan manusia agung dan mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umumnya kepada seluruh anbiya wal mursalin wa alihim wa ashabihim radhiyallahu ta'ala anhum. Tundanya salam takzim, salam mahabbah, semoga selalu terlimpah ruah kepangkuan para aulia illah min awalihim ila yaumil qiyamah, khususan khasah hadrati ghauthi hadza zaman radhiyallahu ta'ala anhu
wa ada alaina min barakatihim wa syafaatihim wa karomatihim wa ulumihim kauniyah wa ma'nawiyah wa amadana ya Allah bi amdadihim amin ya rabbal alamin. Kita yakin dan kita seluruhnya yang hadir berkeyakinan mujahadah kubro gelombang yang keempat yang diperuntukkan makhluk Allah yang masih suci, kanak-kanak yang masih bagaikan kertas yang putih, pasti diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dibarengi syafaat tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terlebih barokah karamah nadhrah yang khusus dan istimewa dari beliau gauti hadza zaman radhiyallahu ta'ala, sehingga mampu membawa kemajuan pembangunan di segala bidang, terutama dalam memperjuangkan kesadaran umat masyarakat jami'il alamin menuju sadar kembali kepada Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat akramakumullah sekalian, dengan kerendahan hati pribadi saya mohon dukungan doa restu. Sungguh kami mengemban amanat tugas yang sangat berat tetapi mulia indallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, ikut serta dipercaya mengisi pada gelombang yang keempat ini. Untuk itu mari kita sowan ke pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tasawuf, sowan ke pangkuan hadza zaman radhiyallahu an dengan istighosah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan betul-betul dibarengi taufik hidayah yang sempurna dari Allah, syafaat tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barokah karomah nadhrah wa fi hadzal zaman radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. Ya syafi'al khalqi salatu wa salam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhau adrikni faqad zalamtu abada wa rabbini falaysa li ya sayyidi siwaka fa in taruta kuntu syakhsan halika ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya ayyuhal ghawth salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadrah musilati lil hadratil aliyah. Al-Fatihah. Hadirin hadirat terutama kanak-kanak, pagi ini kita melaksanakan mujahadah kubro gelombang yang keberapa? Gelombang yang keempat, dalam rangka mensyukuri Isra Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sekaligus haul yang keberapa? 31. Mbah Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf Mu'allif Salawat Wahidiyah. Beliau wafat pada tahun 1989, kalau tidak salah bertepatan dengan hari Selasa Wage. Sudah 31 tahun beliau mu'alif secara zahiriyah meninggalkan kita. Pada waktu itu kanak-kanak saya baru 2 kali ikut mujahadah kubro waktu Mbah Yai masih sugeng, tahun 87, 88, kemudian tahun 89
beliau mu'alif wafat. Kanak-kanak yang saya cintai, kasih sayang beliau mu'alif salawat wahidiyah kepada anak-anak, sebenarnya kamu yang masih suci hatimu tidak harus seperti bapak-bapak, seperti kakak-kakakmu. Kenapa? Mestinya pada hari Ahad begini kalian senang-senang bermain, bercandaria dengan kawan-kawan. Kan tetapi secara pribadi maupun atas nama ibu bapakmu, kanak-kanak, mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Kalian dipaksa untuk mendukung, mensukseskan pelaksanaan Mujahadah Kubro ini. Kenapa demikian? Karena kondisi amat sangat membutuhkan sekali, darurat. Kenakalan kakak-kakakmu merajalela di mana-mana, sehingga bencana musibah terjadi di mana-mana. Tidak hanya menimpa sehingga mengorbankan harta benda nyawa, tapi ada yang lebih dahsyat lagi adalah musibah kenakalan kakak-kakak kalian. Kalau anak-anak tidak dibentengi dengan bimbingan yang suci dari beliau mu'alif salawat wahidiyah, nanti dikhawatirkan di masa yang akan datang kalian lebih parah daripada kakak-kakakmu. Disinilah satu alasan pagi ini dari penjuru Jawa Timur khususnya, dan sebagian dari luar Jawa Timur, bahkan luar Jawa, alhamdulillah dari negeri jiran juga hadir pada pagi hari ini. Kita bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam momentum peringatan Isra Mi'raj yang diselenggarakan sejak dari beliau mu'alif salawat wahidiyah radhiyallahu anhu. Kanak-kanak, berbicara soal Isra artinya apa? Isra perjalanan. Perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram di Makkah, Masjidil Aqsa di Palestina. Jaraknya kurang lebih antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa itu 1.500 km. Jadi kalau orang dulu naik unta itu membutuhkan waktu kurang lebih 2-3 minggu. Tapi karena Allah menghendaki, secara logikanya orang muter jam dari jam 12 kemudian diputar ke jam 12 lagi hanya butuh waktu beberapa detik karena dikehendaki oleh yang punya. Tapi kalau jam itu berjalan dengan baterai dari jam 12 ke jam 12 yang membutuhkan waktu 12 jam. Jarak tempuh yang begitu jauh karena dikehendaki oleh Allah dalam waktu singkat. Dengan kendaraan buruk Rasulullah menempuh hanya beberapa saat saja. Namun yang perlu dipahami oleh anak-anak, sebelum Rasulullah di Isra dan di Mi'rajkan, proses awal Nabi kita dioperasi, dibelah dadanya, dibersihkan hatinya. Padahal Rasulullah sifatnya apa anak-anak? Maksum, terjaga. Di masa Rasulullah masih kanak-kanak 4-6 tahun diasuh oleh siapa anak-anak? Ibu Halimah Asy'ariyah. Masih kanak-kanak. Nabi kita sudah dioperasi, dibelah dadanya, dikeluarkan apa yang mengganggu di dalam hati beliau. Memasuki masa remaja, Nabi SAW dioperasi yang kedua. Menjelang baginda
melakukan perjalanan Mi'raj di operasi yang ketiga kalinya. Sehingga apa yang keluar tutur bahasa dari baginda Nabi adalah yang paling benar ucapannya. Santun dalam tutur kata sehingga menyentuh kepada siapa yang mendengarkannya. Rasa cinta kepada beliau terpaku kepada akhlaknya yang mulia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak, berbudi pekerti yang agung. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Kemudian anak-anakku, setelah perjalanan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, lalu beliau dinaikkan oleh Allah, namanya apa? Mi'raj. Begitu beliau didampingi oleh malaikat Jibril sampai pintu langit yang pertama. Jadi langit itu berpintu-pintu, kalau bumi berlapis-lapis. Diketuknya pintu langit yang pertama oleh malaikat Jibril, dijawab oleh malaikat penjaganya, siapa engkau? Saya Jibril. Bersamamu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa telah diutus? Muhammad telah diutus. Naik. Di langit yang pertama jumpa dengan Mbah Nabi Adam, Abul Basar. Bapak, Ibu, anak-anakku sekalian, setelah jumpa dengan Mbah Nabi Adam mendoakan kebaikan, terus ke langit yang kedua jumpa dengan Mbah Nabi Isa alaihissalam, naik yang ketiga jumpa dengan Nabi Yusuf, terus naik sampai langit yang keenam jumpa dengan Nabi Musa alaihissalam, langit yang ketujuh jumpa dengan Mbah Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai pada puncaknya ke Sidratul Muntaha. Mana anak-anak? Sidratul Muntaha. Disitulah anak-anak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di Mustawa, beraudensi, berhadapan langsung dengan zat segala maha, Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga hanya dua, satu beliau Rasulullah SAW sebagai hamba di bumi, sebagaimana disebutkan dalam sebelah, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram, al-ayah. Allah telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa, kemudian mengangkat ke langit yang ketujuh sampai pada Sidratul Muntaha, sampai pada Mustawa. Ketika baginda berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, terucap dengan kata-kata yang tulus dari lisan yang suci, at-tahiyatul lillah. Penghormatan yang setinggi-tingginya tiada tara lillahi, hanya untuk Allah. Maka kalau kita dihormati, apabila kita dimuliakan orang lain, adalah amanat Allah, titipan Allah. Harus ingat bahwa itu bukan milik tapi amanat. Kemudian Allah menjawab, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Dari ucapan at-tahiyatu lillah, Allah menjawab, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Keselamatan bagi engkau wahai Nabi. Di bumi dipanggil hamba, sebab seluruh makhluk titah Allah yang diberi kemampuan dan mampu melaksanakan adalah satu-satunya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ketika Nabi Ibrahim ditanya, beliau menjawab, ana khalilullah. Ketika Nabi Musa ditanya, ana kalimullah. Ketika Nabi Isa ditanya, ana rohullah. Tapi ketika Rasulullah ditanya, beliau menjawab, tidak selebihnya aku adalah anak yatim. Hadirin sekalian yang berbahagia. Lalu kemudian Rasulullah ketika mendengar jawaban dari Allah dengan firman-Nya, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, dijamin keselamatannya, tidak akan terjerumus melakukan dosa maksiat sekecil apapun, tidak akan menyakiti sesama sekecil apapun, dan seluruh ucapan perbuatannya pasti bermanfaat, mampu menyelamatkan dunia dan akhirat. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu-satunya. Lalu teringat beliau akan umatnya di masa yang akan datang. Ujiannya, godaannya, hambatannya dahsyat luar biasa. Fisiknya rapuh, kemauannya menggebu-gebu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah, wa ala ibadillahis sholihin, ya Rabb, kalau aku nabimu, engkau jamin keselamatan, selamatkan ya Allah dari hamba-hamba yang soleh, selamatkan ya Allah para kanak-kanak yang datang dari jauh dengan rombongan yang dipimpin oleh pembinanya ke arena mujahadah kubro. Jangan sampai kelak menjadi anak remaja, jangan sampai menjadi remaja yang tidak bermanfaat. Ketika kelak kanak-kanak dan remaja seluruh yang hadir di arena mujahadah kubro ini nanti meninggalkan dunia yang fana, jangan sampai putus doa yang mengalir terus menerus dari anak-anak yang dididik dalam pelaksanaan mujahadah 40 hari, mujahadah yaumiyah keluarga, mujahadah usbu'iyah desa, kelurahan, dan seterusnya. Maka dengan tulus saya sampaikan kepada Bapak Ibu, terutama yang dari jauh kebetulan jumpa dengan anaknya di arena mujahadah kubro ini, baik yang di pesantren maupun lain sebagainya. Tiap-tiap pelaksanaan mujahadah kubro sudah dimulai, jangan anak dibiasakan dia pegangi HP lalu asik di situ, diajak jalan-jalan, apa kemauannya dituruti. Waktu ini hanya terbatas, diajak ke arena mujahadah, dilatih, karena ibu adalah contoh bagi anaknya. Ya mohon maaf mungkin yang kemarin-kemarin masih terjadi, tapi kita berupaya selaku orang tua memberikan contoh kepada anaknya semampunya. Hadirin sekalian, terutama anak-anakku, singkat kata anak-anak, setelah itu Rasulullah SAW ketika Mi'raj mendapat amanat apa? Salat. Sehari semalam berapa kali? 5 kali. Yang tadinya perintah salat itu sehari semalam 50 kali. Kemudian turun di langit yang ke-6 jumpa dengan Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa dalam dialognya? Wahai Muhammad, umatmu nanti rapuh, umatmu nanti sibuk, umatmu nanti banyak alasan. Sedangkan kaumku yang gagah perkasa, kaum Bani Israel saja tidak mampu, apalagi nanti umat. Kemudian bolak-balik mohon keringanan kepada Allah atas sarannya Nabi siapa? Nabi Musa alaihissalam. Dikorting 5 sampai menjadi 5. Itu pun Nabi Musa masih pesan, Muhammad, walaupun 5 waktu nanti masih banyak umatmu yang tidak full dalam melakukan.
Mungkin maghrib isya bisa melakukan, subuhnya karena terkejar waktu mungkin ketinggalan, zuhurnya mungkin macet di jalan. Ternyata bukti banyak masjid dibangun dengan megah mewahnya, makmurnya kalau hari Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, 1 minggu bulan Ramadan, sholat taraweh itu kalau di Jakarta. Bapak Ibu hadirin sekalian, lalu dibalik hikmah itu apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tahun itu disebut tahun kesusahan, kesedihan, amul usni. Orang yang mendampingi, melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari gangguan kafir Quraisy meninggal dunia dipanggil oleh Allah, yaitu Abu Thalib. Istri tercinta Sayyidatuna Khadijah Ummul Mukminin yang membantu perjuangan Rasulullah, dan diriwayatkan bahwa kekayaan Khadijah 1/4 penduduk Mekah masa itu, saudagar yang kaya raya. Jadi kalau ibaratnya penduduk Mekah itu kekayaannya 100 triliun, yang 25 triliun adalah kekayaan Khadijah. Seluruhnya habis, didermakan, dibelanjakan di jalan Allah untuk membantu li'izil Islam. Sampai-sampai dalam riwayat ketika Ibu Khadijah mau wafat, pakaian yang melekat di badannya itu sudah ditambal 100 tambalan. Kita mau ganti sehari 10-15 kali masih ada. Begitu penderitaan yang dialami, anitum, sungguh penderitaan yang sangat dalam. Tapi harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah amat sangat kasih sayang kepada kita semua. Dan singkat kata, salat pada intinya membimbing kepada seluruh umat manusia supaya sehari semalam menghadap kepada Allah dengan ketulusan, terikrar dengan ucapannya, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Setelah menghadapkan wajahnya kepada zat Allah, berserah diri, ya Rabb, sesungguhnya salatku, wa nusuki ibadahku, wa mahyaya matiku, hidupku, wa mamati matiku lillahi, semuanya teruntuk Allah, semuanya hanya karena Allah. Maka Mbah Yai kanak-kanak membimbing kepada kanak-kanak, membimbing kepada pengamal wahidiyah, membimbing kepada umat manusia, setiap langkah perbuatan yang tidak melanggar syariat, tidak melanggar undang-undang satu negara, tidak merugikan kepada sesama, diniati lillah, semata-mata melaksanakan perintah Allah. Anak-anak tadi yang berangkat ke Mujahadah Kubro sudah praktek dari rumahnya? Sudah ya? Sudah. Kalau belum, diniati saya hadir ke arena Mujahadah Kubro semata-mata melaksanakan perintah Allah awal akhir. Sehingga kita hadirnya semata-mata melaksanakan perintah Allah, merasa sadar seluruh aktivitas yang kanak-kanak lakukan, keluar masuknya napas, kedipnya mata, semuanya dititahkan oleh Allah. Sehingga pada waktu itu apapun yang kita alami mesti disadari semuanya sebab Allah. Kanak-kanak bisa duduk karena dikehendaki oleh Allah. Datangnya ke sini diniati melaksanakan perintah Allah. Kalau melaksanakan perintah Allah, bisa nggak kira-kira waktu mujahadah itu terus ganggu temennya, usil kalau bahasa Betawinya itu, boleh tidak? Boten. Ngobrol dengan temannya boleh parang boten? Boten. Kanak-kanak. Lalu yang kedua, di samping tadi niat dalam hati
melaksanakan perintah Allah hadir di arena mujahadah kubro ini. Begitu pula aktivitas yang lain. Berangkat sekolah niatnya ibadah melaksanakan perintah Allah. Belajar niatnya lillah. Nah, sekarang dinasihati sama orang tua. Dulu saya ingat sekali beliau mu'alif salawat wahidiyah mbayai pesen, bocah-bocah ojo pisan-pisan awakmu wani-wani karo wong tuamu. Berani kepada ibu bapak. Saya mau tanya kepada anak-anak, kalau ibu bapak bagi nasihat kepada kamu anak-anak, anak-anak menjawab apa mendengarkan? Mendengarkan. Betul. Ya. Kadang-kadang Kak, kalau enggak pernah mujahadah, enggak paham, dinasihati sama orang tua ngelawan sambil nangis. Kalau kemarin-kemarin begitu usainya mujahadah kubro, apa yang dinasihatkan oleh ayah bunda ibu bapakmu? Iya ayah, iya ibu. Kenapa? Karena dikatakan ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Allah ridho, Allah puas kalau ibu bapak kalian ridho, kalau ibu bapak kalian puas kepada kamu anak-anak. Sebaliknya, kalau ibumu tersakiti, kalau ayahmu terlukai, maka pikiranmu sempit, sekolahmu pun juga sulit. Akhirnya apa? Banyak pelanggaran-pelanggaran. Ridho ibu bapak harus diutamakan. Bocah-bocah, kalau ayah ibu pembina ngajak mujahadah, selama ini kanak-kanak sudah menata adabnya ya? Nggih. Duduknya sopan, tenang, anteng, nggak ganggu temennya, betul? Itu tata cara yang diajarkan oleh, harus kamu taati. Nanti kalau sudah terbiasa berkumpul dengan kawan, akan dinilai oleh kawan. Kanak-kanak Jombang, kanak-kanak Wahidiyah masih kecil, adabnya sama ibu bapaknya baik. Akhirnya apa? Teman-teman kamu dinasihati oleh ibumu karena melihat haliah, perbuatan dan ucapan kamu, kepingin nanti sana ikut usbu'iyah. Sering didawuhkan lisanul hal afsahum min lisanil maqal. Orang itu ditunjukkan, diberi contoh perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan yang bermanfaat, yang memberikan contoh kebaikan, itu lebih baik, dampak pengaruhnya lebih besar daripada orang itu diajak berdebat. Oleh sebab itu kanak-kanak, setiap kegiatan mulai yaumiyah, usbu'iyah sampai puncaknya pelaksanaan mujahadah kubro, kalian oleh pembina-pembinamu diajak menata adab yang sebaik-baiknya. Merasa berlumuran dosa. Loh, katanya kanak-kanak masih suci, belum punya dosa, kok disuruh mengakui menjadi anak-anak yang berlumuran dosa? Ayo, apa jawabannya kira-kira anak-anak? Kalau masih suci saja sudah mau merendah, nanti semakin besar menjadi anak remaja, menjadi orang tua, menjadi orang yang rendah hati kepada sesama, rendah diri kepada Allah dan Rasulnya. Man tawadhu'a rafa'ahullah. Sesiapa yang rendah hati, maka diangkat derajatnya oleh Allah. Bukan hanya kanak-kanak, tapi ibu bapaknya diangkat derajatnya oleh Allah. Dulu Mbah Yai Zainal pernah dawuh tiap-tiap mujahadah kubro hampir, bocah-bocah seliramu mujahadah sing tenanan iso nulung ibu bapakmu. Dawuhnya Mbah Yai Zainal, umpama awakmu dikongkon malaikat munggah nang swarga, sudah sampai di pintunya surga dibuka, ayo kanak-kanak cepet ndang mlebu nang swarga yang penuh dengan kenikmatan itu. Kanak-kanak malah nangis.
boten malaikat. Saya tidak mau masuk surga. Kenapa? Kamu meninggal dalam keadaan suci, kamu belum punya dosa, kamu tidak melakukan maksiat, kamu tidak berbuat musyrik. Ayo, itu tempat yang kekal, surga dan kenikmatannya. Boten malaikat. Kenapa kamu tidak mau? Ibu bapak saya tidak ada. Bapak ibumu kanak-kanak dulu waktu meninggal masih membawa dosa yang belum ditobati, sehingga mesti dipenjara dulu di neraka. Boten Gusti, selama bapak kulo dereng dilebokno swarga dan ibu saya pun rela dimasukkan ke neraka. Lalu dah beliau akhirnya ya sudah, orang tuanya yang di neraka, sebab mendidik anak-anaknya disuruh ngikut mujahadah, ikut usbuiyah dan seterusnya. Lalu orang tuanya yang mestinya dipenjara, dibakar di dalam neraka ribuan tahun, sebab syafaatnya anak yang banyak berselawat, mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dientaskan dari neraka. Sebab apa? Sebab mujahadah kanak-kanak. Sampai sering didawuhkan oleh kakak-kakak pembinamu kanak-kanak, idza aradallahu ayyu'adzibah 'alal qaumi fa'ulima mu'alimu sibyanihimul hikmah rafa'allahu anhum. Ketika bencana musibah itu akan melanda, menimpa satu kelompok, satu kaum, satu desa, satu negara, fa'ulima mu'alimu sibyanihimul hikmah. Ternyata masih ada jamaah usbuiyah kanak-kanak syahriyah, orang-orang tua mendidik kepada anaknya mau ngaji dan seterusnya, yang mestinya bencana musibah itu akan menimpa lalu diangkatnya. Sebab apa? Masih ada harapan generasi anak-anak berbuat baik, dan masih ada remaja dan orang tua yang telaten mendidik kepada anak-anaknya. Akhir-akhir ini menggemparkan dunia dengan adanya virus corona. Sampai kemarin tuh di DPP itu dari dinas kesehatan ada yang tamu dari luar udah langsung connect, namanya ini datangnya jam sekian. Nah kebetulan yang diinterview itu saya, wong saya itu yang kenal dengan kawan-kawan itu, yang nomor telepon yang dimintain itu. Ditakutkan. Tapi kita punya keyakinan ad-doa silahul mu'min, senjata adalah doa. Doa adalah senjatanya orang yang beriman. Ketika diriset sudah tidak ada obatnya, tapi doa yang mampu mengangkat. Inilah bagian pada anak-anak yang melaksanakan mujahadah kubro, gelombang yang keempat pagi ini, merintih, menangis, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yakin bangsa Indonesia akan diselamatkan oleh Allah dari musibah penyakit virus tersebut. Amin ya rabbal alamin. Kita punya keyakinan virus hati, ujub, riya, dengki, memfitnah, sinis, pesimis, semua akan diganti oleh Allah dengan optimis, sehingga mujahadah kubro kanak-kanak tahun yang akan datang, kanak-kanaknya 3 kali lipat daripada yang hadir pada pagi ini. Amin. Anak-anakku sekalian, tidak terasa sudah 11:30, suasana makin panas. Tapi saya yakin anak-anak, panasnya di dunia ini belum seberapa. Yang panasnya dahsyat hebat nanti ketika manusia mulai zamannya Nabi Adam alaihissalam sampai terkukutnya jagat ini kumpul dalam satu padang yang tandus, tanahnya bagikan perak, la dhilla illa dhilluh, tidak ada atap sama sekali, tandus. Matahari dengan kepala tinggal 1,5 kilo.
Sekarang ini misalnya tidak ada atap, kena sinarnya matahari menjelang beduk pukul 12. Sekarang saja kita sudah berasa mengalir peluh dan keringat. Padahal jaraknya matahari dengan bumi sekarang ini 149.600.000 kilometer. Sudah begini rasanya panas. Masih ditolong kita oleh panitia, adanya atap, sana sini masih ada minuman, bisa menyegarkan. Namun apa yang terjadi ketika manusia dari zamannya Nabi Adam ila yaumil kiamah kumpul jadi satu, keadaannya panas, sehingga sebab malunya maksiat dosa yang dilakukan belum ditaubati sudah dijemput oleh malaikat Israel. Sementara dulu pada waktu di dunia berbuat dosa tidak ada orang yang tahu, senang-senang saja. Baru setelah tampak dengan jelasnya, dia malu dipertontonkan oleh seluruh umat manusia. Ada yang keringetnya ngalir, peluhnya sampai betis, ada yang sampai lutut, ada yang sampai leher, bahkan sampai tenggelam mendidih di dalamnya. Sedangkan di dunia ketika terjadi bencana tsunami, banjir bandang, dia mengumpulkan harta benda berpuluh-puluh tahun, ditinggalkan begitu saja, yang penting terselamatkan keluarganya. Kalau mereka punya anak, anak itu akan digendong oleh orang tuanya. Tapi ketika air itu makin besar, arusnya makin deras, terpaksa harus menyelamatkan salah satu, anak akan dilepas. Dia akan mencari selamatnya masing-masing. Begitu pula kelak yang terjadi di padang mahsyar. Ada anak minta tolong kepada orang tuanya. Sebab apa? Yang mendidik anak adalah orang tuanya. Lalu orang tuanya hanya memikirkan fisiknya. Sedih orang tuanya kalau anaknya belum makan. Sehingga biar anaknya kenyang walaupun orang tuanya dalam kondisi kelaparan. Tapi orang tua tak pernah sedih ketika anaknya belum bermujahadah, ketika anaknya tidak belajar agama ngaji. Orang tua merasa berdosa, bersalah, tapi sudah terlambat. Siapa yang berbuat baik akan terbalas kebaikannya. Kata orang Jawa, becik ketitik, olo ketoro. Kalau Quran mengatakan fama ya'mal mithqala dzarratin khairan. Ibu, bapak, mari kita sadari, kita renungkan. Apakah suapan demi suapan yang masuk ke mulut anak kita menjadi darah dan daging sudah betul-betul itu halal, suci? Mungkin halal, tapi karena tidak paham dengan kesucian yang masuk ke mulut anak campur dengan najis, monggo dikoreksi. Zaman Rasulullah ada sahabat yang namanya Abu Dujana. Abu Dujana ini kalau sholat subuh dengan Rasulullah, setiap sholat subuh Rasulullah biasanya berdoa, sahabat masih tenang, khusyuk, pulang Abu Dujana. Akhirnya klarifikasi, Abu Dujana, kenapa 3 hari ini saya lihat kamu habis sholat kok langsung pergi, habis sholat langsung pergi? Apakah tidak ada kebutuhan ketika kamu memerlukan memohon kepada Allah? Wahai Rasulullah, sungguh saya sangat membutuhkan. Akan tetapi di rumah saya ini kebetulan ada pohon kurma, yang kebetulan kurma itu mentiung ke halaman rumah saya. Sedangkan saya ini hidup dalam keadaan miskin. Keluarga, istri dan anak saya kelaparan itu sudah hari-hari. Bukan lapar ada makanan lalu tidak dimakan, tapi kelaparan memang tidak ada yang dimakan. Akhirnya
Saya khawatir Rasulullah, ketika anak saya bangun, anak saya dalam keadaan kelaparan, lalu mengambil kurma tetangga itu, kemudian masuk ke mulutnya, menjadi darah dagingnya, dari darah daging yang haram. Akhirnya Rasulullah dengan Abu Bakar mendatangi pemilik kurma itu. Ternyata yang memiliki batang kurma itu orang munafik. Kata Rasulullah, boleh ini saya beli 10 kali lipat, diperuntukkan untuk tetanggamu yang miskin. Kata pemilik kurma, boleh asalkan dibeli kontan. Dari 1 batang kurma diganti dengan 10 batang kurma, kalau boleh dibeli. Dan itu transaksi terjadi. Lalu kemudian dalam pikiran yang memiliki kurma orang munafik tadi, tidak apa-apa saya jual, uang ini masih di kebun saya, sehingga kalau satu saatnya nanti panen saya ambil, tidak apa-apa. Pagi harinya dengan kekuasaan Allah, ternyata tak ada bekas, pohon kurma tadi pindah dan mampu memberikan makan kepada keluarga. Begitu pedulinya zaman Rasulullah, ketika ada orang dalam kondisi kekurangan, mereka mementingkan orang lain. Dia tidak hanya mementingkan diri sendiri. Begitu pula Mbah Yai Haji Abdul Majid Ma'ruf Mu'alib Salawat Wahidiyah. Di tengah-tengah manusia tidak peduli lagi kepada keluarganya, apalagi kepada orang lain, yang penting dirinya. Kepedulian beliau berangkat dari anak-anak yang masih suci, diajak melaksanakan tugas yang berat dan mulia. Innallah wa rasuli sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dari jauh, payah, lelah, ngantuk, kita diajak untuk merintih, menangis, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu anak-anak, mari sekarang kita tata hati kita. Yang masih jalan-jalan, duduk yang rapi. Kakak-kakak pembinanya mendampingi, sehingga pada pelaksanaan mujahadah nanti sudah tidak disibukkan oleh aktivitas yang lain. Merasa benar-benar kehadiran anak-anak, kehadiran peserta mujahadah kubro ini ditunggui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditanya oleh Rasulullah, maha jatuka ya ummati, hai kanak-kanak, kamu sama pembinamu di sini kumpul bersama puluhan ribu orang, apa yang kamu butuhkan, apa keperluanmu, matur dalam hatimu anak-anak. Ya Rasulullah, mohonkan kepada Allah supaya kami anak-anak dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi anak yang taat kepada ibu bapaknya, dikaruniai kecerdasan akal pikirannya, ilmu yang manfaat, usaha orang tuanya dikaruniai usaha yang mudah, berkah, manfaat dunia akhirat. Amin. Belum tentu mujahadah kubro 6 bulan yang akan datang kanak-kanak, bapak ibu hadirin, kita bisa hadir di arena mujahadah kubro. Karena kehadiran di arena mujahadah kubro ini bukan ditentukan oleh finansial. Banyak orang yang mampu tapi karena kesibukan tidak bisa hadir di arena mujahadah kubro. Banyak orang yang sehat tapi tidak sempat hadir di arena mujahadah kubro. Tapi dalam kondisi kekurangan dengan niat yang kuat ditentukan bisa hadir di arena mujahadah kubro. Sehingga kita jadikan anak-anak mujahadah kubro kali ini seolah-olah mujahadah kubro yang terakhir kali bagi kita. Tidak ada jaminan masih ada umur apa tidak mujahadah kubro yang akan datang. Tadi sudah disampaikan, Kiai Haji Halim Muntohar terakhir kali jumpa saya waktu mengantarkan rubuh sanah di Demak. Ternyata mendengar berita ketika beliau sedang bertugas pembinaan di Sukoharjo, di situ pula beliau jatuh sakit, di situ pula beliau meninggal dunia dalam keberadaan bertugas. Alangkah mulianya dan bahagianya beliau. Kita berdoa mudah-mudahan generasi keluarga beliau menjadi penerus perjuangan yang meneladani kepada orang tuanya. Untuk itu mari anak-anak, bapak ibu semuanya yang terjangkau dengan suara ini,
Kita sungguh-sungguh kita derekkan permohonan anak-anak, rintihan tangisan anak-anak kepada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Kalau anak-anak masih suci saja merintih menangis kepada Allah subhanahu wa ta'ala wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam, apalagi kita orang tua, apalagi kita remaja yang bangga dengan dosa dan maksiat yang kita lakukan. Mari Al-Fatihah. 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 Allahumma ya wahidu ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasi bi'adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdadi. Allahumma ya wahidu ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasi bi'adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdadi. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasi bi'adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdadi. Allahumma ya wahidu ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasi bi'adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdadi. Allahumma ya wahidu ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasi bi'adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdad. Bocah-bocah, sungguh-sungguh mari mohon ampunan kepada Allah, ampunan kepada Allah untuk ibu bapak kita. Bocah-bocah, nalikani seliramu dikandung ibumu 9 bulan 10 hari, jerih payah ibu, kesusahan ibu, makan tidak enak, tidur tidak nyenyak. Begitu mau melahirkan kamu anak-anak, kamu dikandung oleh ibumu sudah menyusahkan. Ketika ibu mau melahirkan, nyawa taruhannya terbesit dalam hati ini ibu-ibumu anak-anak. Kok umpama terjadi hal-hal yang tak diinginkan antara mati dan hidup, kata ibu, tidak apa-apa saya yang mati, yang penting anakku lahir selamat. Yang mampu mendem jeruh mikul dur pikiran orang tua. Ketika anak-anak lahir ke dunia dalam keadaan selamat, orang tua selamat, senang, semua orang yang datang senyum, semuanya ikut bahagia. Tidak berhenti di situ anak-anakku. Ketika kalian masih orok, masih merah, di bayi merah, ibu lebih menderita lagi. Ibu mau makan, kalian buak kencing, buak najis, ditaruh tuh makanan. Ibu punya kepentingan yang luar biasa, kalian menangis, seluruh aktivitas direhatkan untuk kalian. Maka penting anak-anakku, didikan, berbuat baik kepada ibu bapak. Kalau kalian sampai berani menyakiti ibumu, bocah-bocah, biasanya orang kalau mau menyalakan api, itu bukan kayu yang besar yang dinyalakan dulu, tapi kayu yang kecil-kecil. Kalau anak-anak nanti durhaka kepada ibunya, menyakiti, menyusahkan, menyedihkan ibunya, anak-anak mungkin nanti kamu duluan yang dibakar di neraka jahanam. Sebelum itu terjadi, mari mohon ampunan kepada Allah buat ibu bapak kita, buat ahli kubur yang telah mendahului kita. Allahumma kama anta ahlu, salli wa sallim wa barik ala sayyidina
wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wa ahlu. Nasaluka Allahumma bihaqqihi anturiqona fi lujati bahril wahdah hatta la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nuhisa wa la nataharraka wa la naskuna illa biha wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah. Wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma hata bihi ilmuka wa asau kitabu rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma kama anta ahlu salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wa ahlu. Nasaluka Allahumma bihaqqihi anturiqona fi lujati bahril wahdah hatta la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nuhisa wa la nataharraka wa la naskuna illa biha wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah. Wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma hata bihi ilmuka wa asau kitabu rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma kama anta ahlu salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wa ahlu. Nasaluka Allahumma bihaqqihi anturiqona fi lujati bahril wahdah hatta la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nuhisa wa la nataharraka wa la naskuna illa biha wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah. Wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma hata bihi ilmuka wa asau kitabu birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya syafi'al khalqi salatu wa salam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad lamtu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in taruta kuntu sakhsan halika. Ya syafi'al khalqi salatu wa salam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad lamtu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in taruta kuntu sakhsan nalika. Ya syafi'al khalqi salatu wa salam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad lamtu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in taruta kuntu sakhsan halika. Ayo bocah-bocah, mohon syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat ibu bapak kita, buat pejuang-pejuang yang telah mendahului kita, orang yang di alam kubur,
hanya satu yang tadiru dakwatan, nunggu doa. Bocah-bocah sing duweni ibu bapak yang memiliki nenek kakek yang sudah di alam barzah, sungguh sangat membutuhkan doamu kanak-kanak. Tangisanmu, tetesan air matamu sangat dibutuhkan oleh ahli kubur. Bayangno bocah-bocah, umpama bukan ibumu sekalipun, bapakmu sekalipun orang lain, kalau hadir di arena mujahadah kubro ini, tinggal tulang belulang, terbakar gosong, kalian mesti tidak tega anak-anak. Apalagi kalau itu menimpa kepada saudara kita, menimpa kepada orang tuanya. Ayo bocah-bocah sing temenan nyuwun tulung Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, memohonkan ampunan kepada Allah. Kalian mohon syafaat kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya Sayyidi, ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya Sayyidi, ya Rasulullah. Bocah-bocah, ketika Rasulullah Mi'raj dikasih tahu gambaran, ada orang lidahnya ditarik panjang, lalu dikunyah-kunyah lidahnya sendiri, mengalir darah dan nanah. Kanjeng Nabi tanya kepada malaikat Jibril, sinten niku Jibril? Muhammad iku umatmu, biyen nalikane ning donya nuturi karo wong liya apik, wong liya nglakoni tapi dheweke melanggar. Bocah-bocah, jangan sampai ini terjadi. Kita diajak praktek, ngomong praktek. Monggo sing saestu mohon tarbiyah nadroh beliau ghautu hadza zaman radhiyallahu an. Yakin bocah-bocah, awak mujahadah esuk iki ditunggui karo Mbah Yai. Bocah-bocah, kowe Mbah Yai lek anak-anak rintih nangis mohon ampunan, nasibe wong tuane ditutup atine, tapi dibuka mergo anaknya sungguh-sungguh. Ya ayyuhal ghautu salamullah alaika rabbini biiznillah wangzur ilayya sayyidi binadrah musilatin lil hadratil ali. Ya ayyuhal ghautu salamullah alaika rabbini biiznillah wangzur ilayya sayyidi binadrah musilatin lil hadratil aliyah. Ya ayyuhal ghautu salamullah alaika rabbini biiznillah wangzur ilayya sayyidi binadrah musilatin lil hadratil aliyah. Ya syafi'al khalqi habiballahi salatuhu alaika ma'salami dhallat wa dhallat kilati fi baldati khud bihati ya sayyidi wal ummati. Ya syafi'al khalqi habiballahi salatuhu alaika ma'salami dhallat wa dhallat kilati fi baldati khud bihati ya sayyidi wal ummati. Ya syafi'al khalqi habiballahi salatu alaika ma'salami dhallat wa dhallat ilati fi baldati khud biyadi ya sayyidi wal ummat. Bocah-bocah, mergo barokah mujadahmu, pomo ahli kubur disiksa, digebuki malaikat, didhawuhi karo Gusti Allah, malaikat istirahatno, ojo disiksa, ikon ning arena mujahadah kubro kanak-kanak merintih menangis mohon syafaat.
kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alangkah mulia dan bahagianya kalau mujahadah kubra ini betul-betul diridhoi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Sayyidi, ya Rasulullah, 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 ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musra'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ufir, ya sirif tahwahdina, qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musra'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ufir, ya sirif tawahdina, qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umam wal ali waj'alil anama musra'i bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ufir, ya sirif tawahdina, qarrib wa alif bainana ya Rabb. Mari mohon keberkahan makhluk, keberkahan mujahadah kubra, siyadatul khair, semakin bertambah kebaikan dalam segala bidang, semakin bertambahnya pengamal, semakin bersungguh-sungguh pula, terlebih menyongsong bulan penyiaran. Anak-anakku, kalau mujahadah kubra kali ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mempermudah segala urusan, seluruh yang hadir di arena mujahadah kubra diberi kelancaran dalam penyiaran di daerahnya masing-masing. Ayo bocah-bocah sing tenanan, umpomo ibumu mengalir darah nanah sakit, kamu bersih bukan pakai air, bukan pakai kain, tapi dijilati dengan mulutnya. Anak-anak, itu belum imbang satu tarian napas ketika ibu melahirkan kamu. Anak-anak, timbal baliknya yang berkesempatan hadir ini, mari mohon mudah-mudahan mujahadah kubra kali ini diterima, diberkahi oleh Allah. Umat masyarakat jami'il alamin berbondong-bondong fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah, wa fi hadhil mujahadah ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah, wa fi hadhil mujahadah ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah, wa fi hadhil mujahadah ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah, wa fi hadhil mujahadah ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah, wa fi hadhil mujahadah ya Allah, wa fi hadhil mujahadatil kubra 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 ya Allah. Istighraq. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqi ismikal a'zam
wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghauti hadzal zaman wa awani wa sairi auliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala Allahumma bihaqqi ismikal azim wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghauti hadzal zaman wa awani wa sairi auliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala Allahumma bihaqqi ismikal azim wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghauti hadzal zaman wa awani wa sairi auliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala balligh jami'al alamin lidana hadza waj'al fi tadhiran baligha balligh jami'al alamin lidana hadza waj'al fi tadhiran baligha balligh jami'al alamin lidana hadza waj'al fi tadhiran baligha fa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadi fa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadi fa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadi fafirru ila Allah fafirru ila Allah fafirru ila Allah fafirru ila Allah fafirru ilallah wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Al-Fatihah. Demikian kiranya yang saya sampaikan, segala perhatiannya dengan kerendahan hati kami aturkan iringan doa jazakumullahu khairati wa sa'adati dunya wal akhirah wa ja'alanallahu wa iyyakum minal ladzina yashfa'u lahum wa yurabbihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syafa'at wa tarbiyatan khosataini fid dini wad dunya wal akhirah. Akhirnya kami mohon ke semuanya untuk berdiri menghadap ke arah barat melaksanakan nida 4 penjuru. Semua khilaf mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah wa min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wat tarbiyah wa min ghauthi hadzal zaman radhiyallahu anhu an-nadrah wal barakah wal karamah wal afa minkum. Wassalamu alaikum wa alaikunna warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.